Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan metodologi penelitian dengan tema Research Methodology. Dalam proses penelitian, tentunya dalam menulis kita akan menemukan suatu masalah. Jadi yang pertama itu adalah yang paling utama dalam menulis suatu penulisan, mulai dari memutuskan kita mau menulis apa sih, kita putuskan dulu hal-hal yang menarik seperti apa itu permasalahannya. Kemudian dalam menentukan itu adalah pertanyaannya itu harus dijawab, ya kan? Setelah itu kita merencanakan bagaimana caranya untuk menjawab masalah ini. Kemudian mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Dalam langkah 1 sampai 3 itu ada step-step yang harus diikuti. Yang operasional itu seperti apa sih gitu di dalam suatu penelitian. Ingat yang namanya research itu adalah research. Artinya search itu adalah mencari. Kemudian dari penelitian-penelitian sebelumnya. Seperti itu. Dan 8 step itu mulai dari merumuskan suatu masalah. Kemudian yang kedua ini adalah membuat konsep penelitian. Kemudian membangun instrumen untuk data. Dalam membangun data, ini juga harus dilihat validitasnya seperti apa. Jadi konstruknya itu apa, sehingga menghasilkan sintesa dalam suatu penulisan. Dalam memilih sampel juga seperti itu. Sampel yang akan kita pilih apakah judgment sampling atau validasi pakar seperti itu, sampai nanti ini akan diuji gitu. Jadi valid nggak sih gitu dengan kita mengambil sampel sejumlah tertentu seperti itu. Tentunya harus dibarengi dengan tinjauan literatur. Seluruh penelitian yang ada dalam suatu research ini harus meninjau studi lampau. Artinya kita melihat penelitian sebelumnya tanpa kita melihat literatur sebelumnya, itu tidak bisa dikatakan ini adalah penulisan ilmiah. Nah, kemudian penulis proposal penelitian gitu. Nanti bentuk pertanyaan juga bisa apa, bagaimana. Kita sampai memproses data juga nanti ada yang namanya pengkodean, mengedit, ya sampai akhirnya prinsipnya adalah jadi tulisan itu ilmiah itu, ya kan, harus berdasarkan literatur sebelum-sebelumnya. Jadi tidak bisa, ini kata saya penelitian menurut saya, tapi tidak ada penelitian sebelumnya, kemudian tidak ada validasi pakar. Artinya itu dianggap bukan penelitian ilmiah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi hati-hati dalam menulis karena proses riset itu cukup panjang. Membangun mood menulis itu memang nggak mudah, tapi pasti bisa. Jadi yang pertama apa? Innamal bil niat. Semua tergantung dari niat. Pertama nih kita rumusin masalah. Ya tadi seperti saya bilang kan, menulis itu pasti mencari suatu masalah. Ya kan, ada masalah yang harus diselesaikan. Nggak ada masalah terus menyelesaikan apa? Nggak dong, nggak bisa. Ya kan? Nah, di langkah pertama ketika kita merumuskan suatu masalah, kita harus tinjau dulu masalahnya itu apa. Kita harus senang dulu gitu masalahnya ini apa. Bisa dirumuskan, diidentifikasi variabel. Ada variabel X dengan variabel Y. Variabel X itu adalah variabel independence, variabel bebas. Artinya permasalahan. Variabel Y itu adalah variabel dependent, variabel terikat atas variabel X, kan? Jadi misalnya gini, masalah saya adalah saya pingin
lulus misalnya, ya kan? Permasalahannya, nah ada permasalahannya nih, gitu kan ya? Apa, gitu kan ya? Apakah misalnya malas belajar, gitu kan? Jadi ya permasalahan itu beda gitu kan dengan masalah. Ada permasalahan, kemudian masalahnya itu apa. Kemudian membangun hipotesa. Ini adalah dugaan awal ya terhadap suatu dugaan di awal gitu terhadap suatu penelitian. Jadi kita menduga nih bahwa kalau hasil penelitian misalnya campuran agregat dicampur dengan koefisien misalnya presentasi sekian persen, harusnya jadi seperti ini nih. Bener nggak gitu ketika di survei seperti itu. Kemudian desain penelitian. Ya kan, kita mendesain dulu nih pemilihannya mau seperti apa. Kemudian membangun instrumen. Dalam penelitian itu kan ada dua ya, kualitatif dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu numerik. Ya, kemudian kalau kualitatif itu adalah deskripsi. Ya, ketika memilih pengumpulan data bisa melalui kuesioner, kemudian bisa juga melalui wawancara, ya atau metodenya apa gitu kan ya, yang mau kita selesaikan. Kemudian menetapkan validasi dan reliabilitas ini sangat penting. Apakah validasinya itu konstruk gitu kan, karena memang namanya penelitian itu kalau kita tidak validasinya tuh validnya gimana gitu kan, harus diuji kebenarannya agar dia benar-benar dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Memilih sampel ya, memilih sampel ya tadi ya seperti saya bilang sampelnya itu sampel itu pasti bagian terkecil dari suatu populasi. Ya, misalkan katakanlah sampelnya itu ada populasi ada 100, sampelnya kita ambil misalnya 10%. Dasarnya apa? Ya kan, Slovenia formula seperti itu. Atau judgment sampling atau orang-orang ekspert yang dianggap memang bisa mewakili atas jawaban. Nah, langkah kelima, menulis proposal. Jadi sampai proposal aja kita sudah ada langkah sampai 5 kali gitu kan, sebelum ke step sampai melaporkan suatu penelitian. Gitu. Memang yang harus kita perkuat itu adalah di rumusan masalahnya. Salah rumusan masalah, salah juga penyelesaiannya. Gitu kan? Kemudian ngumpulin data nih, ini juga memang effort ya. Jadi memang kita harus mempertimbangkan masalah etika dalam mengumpulkan data gitu. Karena penyebaran split kuesioner, kemudian wawancara itu membutuhkan effort yang cukup besar juga. Kemudian pemrosesan data ya, menampilkan data juga itu kan harus dengan teknik yang bagus ya, eye catching, sehingga orang melihatnya memang senang gitu kan, bukan monoton. Dan sampai ke menulis laporan penelitian. Step 1, 2, 3, 4, 5 udah benar, kesananya benar. Tapi kalau misalnya 1 salah, ya kan, ini kayak apa ya, kalau penulisan ilmiah itu saya rasa seperti statistik gitu. Kalau di awal benar, kesananya benar. Kalau di awal salah, kesananya salah. Gitu. Karena lebih seperti tanya, kalau statistik kita bermain rumus, kalau ini kita bermain dengan suatu kata-kata gitu kan yang harus di parafase seperti itu. Ya banyak membaca ya kan supaya kita bisa menulis seperti itu. Nah, seperti saya ucapkan sebelumnya, ya dasar penelitian itu adalah literatur review dari penelitian sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita melihat, penelitian saya ini adalah penelitian baru, apa ya? Coba dicek, ya kan, keywordnya apa? Ya jadi harus jelas dulu dan fokus pada masalah penelitiannya. Jadi tentukanlah keywordnya itu apa. Ya kan, biasanya kan kalau judul, kemudian topik, keyword itu poin-poin pertama, gitu kan. Tapi judul itu ingat bisa berubah juga ketika kita sudah menuliskan suatu laporan. Ya, ini untuk meningkatkan metodologi juga, memperluas basis pengetahuan di area penelitian dan kontekstual temuan penelitian. Jadi harus
fak ya, untuk menghasilkan sintesa yang jelas. Seperti itu. Kemudian, literatur itu kita sumber penelitian itu ada dua ya. Ada data penelitian ya, ada dua. Data primer dengan data sekunder. Data primer apa? Data langsung, ya, yang bisa diambil dari suatu proyek, gitu kan, satu penelitian misalnya. Ya, kita ngambil data langsung, gitu kan, terkait dengan penelitian kita tulis, gitu kan, itu primer. Ya, tapi kalau misalnya data sekunder itu adalah supportingnya, buku, jurnal, kita cari dengan internet, kita sekarang sudah dengan teknologi. Jadi ketika kita nggak bisa klik keluar gitu semuanya kan. Yang pertama itu adalah buku. Ya, ini penting gitu. Jadi kalau misalnya buku, kitab tahunnya lama pun gitu kan, selama dia ada ISBN-nya, silahkan. Tapi kalau jurnal, ya ini juga hati-hati nih, kalau jurnal nih harus kita lihat dia apakah dia terindeks gitu atau tidak. Bisa dicek di Skimago JR. Ya, high impact-nya berapa, ya, yang mengutip berapa gitu. Jadi hati-hati nih, jurnal bagus belum tentu dia bereputasi. Ya, kalau untuk bahan-bahan baca silakan, tapi untuk citasi ingat harus yang mempunyai kredibilitas yang baik. Ngeceknya di Skimago JR. Dan internet ya, dengan teknologi ya kan, sekarang orang udah nggak zaman lagi tuh yang bukunya banyak gitu kan, kita ngambil dari buku gitu, udah klik internet ya kan, pencarian lagi and or not gitu kan, pakai kode gitu untuk lebih spesifik gitu kan, untuk mengidentifikasikan referensinya yang paling relevan. Jadi itu adalah hal-hal yang penting ya, yang harus diperhatikan dalam menulis suatu penelitian. Oke, dari saya cukup. Apabila ada pertanyaan silahkan, jangan ragu-ragu. Ya, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.